Halo adik-adik semuanya. Halo. 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 Selamat malam. Sore atau malam ya ini? Selamat bergabung di acara Suara Nubuatan Interaktif Online yang diadakan oleh daerah Jawa Kawasan Tengah khusus untuk anak-anak semuanya. Nah, walaupun pada malam hari ini acara kita dilakukan secara online, adik-adik tidak perlu sedih ya. Justru kita semua harus lebih semangat. Karena apa? Karena malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kak Safi mau tanya dulu nih, kira-kira malam ini pertemuan kita pertemuan yang keberapa ya? Siapa yang tahu? 9. Pertemuan yang keberapa? 9. Wah, pasti ini yang jawab 9 ini semuanya selalu ikutin ya. Setiap hari Selasa selalu ikutin ya. Nah, sebelum kita mau mulai acara kita, Kak Selvi mau ngundang semuanya untuk berdoa. Dan malam hari ini doa buka akan dibawakan oleh Ibu Novi Mangonsop. Silakan Ibu Novi untuk pimpin kita dalam doa. Oke, selamat malam anak-anak. Apa suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa. Bisa. Ya. Mari anak-anak kita tunduk kepala untuk berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami akan memulai acara Suara Nubuatan Interaktif Online untuk anak-anak pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Alat-alat elektronik yang kami gunakan pada malam hari ini kiranya dijauhkan dari segala gangguan-gangguan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Reza Abraham yang pada malam hari ini akan membagikan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi dan memberkati Bapak Pendeta Reza sehingga kami anak-anak dapat mengikuti acara ini dan kami anak-anak dapat menurut kepada orang tua terlebih menurut kepada Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh partisipan yang ambil bagian pada malam hari ini. Biarlah acara ini hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu di sepanjang malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. 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 Oke. Adik-adik, Kak Selvi mau tanya lagi nih. Siapa yang suka sekali mendapatkan hadiah? Siapa yang suka dapat hadiah? Semuanya pasti suka ya? Iya. Oke. Semuanya suka. Nah, jangankan adik-adik, Kak Selvi aja kalau dikasih hadiah suka. Nah, malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Hadiah dari Tuhan. Nah, kita akan mempelajari lebih banyak lagi pada malam hari ini hadiah dari Tuhan. Hadiah seperti apa sih dari Tuhan? Tapi sebelumnya kami meminta kesediaan Ibu Foni untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini terlebih dahulu. Silakan Ibu Foni. Baik, terima kasih Kak Selvi. Shalom dan selamat malam adik-adik semua. Selamat malam. Kabarnya semua? Baik. Puji Tuhan. Baik, pada malam hari ini pasti adik-adik senang semua ya. Karena sesuai janjinya Ibu Foni bahwa kita akan mengundang kembali Bapak Pendeta Reza Abraham dan ternyata di pertemuan kita yang ke-9 kali ini kita boleh mengundang Pak Pendeta Reza Abraham. Dan Pak Pendeta Reza Abraham juga senang banget ngajar adik-adik di kelas SNIO ya. Nah, Ibu Foni nggak kenalkan lagi ya, siapa itu Pak Pendeta Reza Abraham, karena di kelas SNIO yang kedua, adik-adik semua sudah kenal semua sama Bapak Pendeta Reza Abraham. Bahkan kemarin waktu itu dikasih jempol 4 ya adik-adik ya, luar biasa.
Nah, pada malam hari ini kita sapa dulu ya Bapak Pendetanya ya. Selamat malam Pak Pendeta Reza. Selamat Selamat malam. malam teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta Reza sudah bergabung di Zoom ini dan mau ngajar adik-adik kelas senio. Tuhan memberkati ya Pak Pendeta. Amin. Ya. Baik, kami kembalikan kepada Kak Selvi. Terima kasih Kak Selvi. Terima kasih Bu Foni. Adik-adik semuanya sudah dipersiapkan belum Alkitab sama catatannya, buku catatannya? Karena nanti akan ada kuis hadiah untuk adik-adik yang bisa menjawab. Jadi coba diperlihatkan dulu Alkitabnya sama buku catatannya. Alkitabnya, buku catatannya apakah sudah ada? Kayaknya sudah ada nih ya. Kayaknya sudah siap semua ini. Sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, kami persilakan untuk Pendeta Muda Reza Abraham untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Terima kasih Kak Selvi. Selamat malam semuanya. Selamat Kita malam. bersyukur pada Tuhan kepada kita semua, sehingga kembali pada malam hari ini kita boleh mengikuti program Suara Nubuatan Interaktif Online. Nah, saat ini Pak Pendeta kembali akan share atau membagikan video pelajaran. Jadi disimak ya teman-teman semua. Ya, saya serahkan untuk video boleh diputar dan kita boleh belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Reza Abraham di program Suara Nubuatan Interaktif Online. Pada malam hari ini, Pak Pendeta akan membawakan sebuah pelajaran dari Alkitab yang judulnya Hadiah dari Tuhan. Siapa yang tidak suka hadiah? Semua pasti suka hadiah. Nah, kita mau belajar hadiah dari Tuhan. Apa sih hadiah dari Tuhan itu? Kita belajar bersama-sama ya. Untuk itu, Pak Pendeta minta persiapkan Alkitabnya dan siapkan alat tulisnya. Yuk, kita belajar bersama. Hadiah dari Tuhan. Apa itu hadiah dari Tuhan? Hadiah dari Tuhan itu banyak sekali ya teman-teman. Kesehatan, kita bisa sehat sampai sekarang ini itu semua oleh karena hadiah dari Tuhan. Makanan, minuman, kita bisa makan, bisa minum, itu semua oleh karena hadiah dari Tuhan. Bisa tersenyum, bisa bersuka cita, itu semua adalah hadiah dari Tuhan. Jadi banyak sekali. Tetapi ada satu hadiah dari Tuhan yang sangat besar. Hadiah yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang ini. Apa itu? Sorga. Jadi namanya sorga teman-teman. Pendeta tahu pasti teman-teman sering dengar kata sorga. Nah, saat ini kita mau belajar tentang sorga. Apa itu sorga? Surga adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Teman-teman, kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9, dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa atau Tuhan ada di surga. Artinya surga itu tempat di mana Tuhan ada atau tempat di mana Tuhan tinggal. Kemudian kalau teman-teman kita baca lagi di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat, kita dapati bahwa tahta Tuhan adalah sorga. Jadi sorga itu tempat di mana Tuhan bertahta. Nah, sekarang kita tahu apa itu sorga. Sorga adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Sorga adalah tempat di mana Tuhan ada, dan sorga adalah tempat di mana Tuhan bertahta. Di manakah sorga itu? Ada yang bilang bahwa surga itu ada di langit yang keberapa? Ya, yang ke-7. Tetapi Alkitab berkata bahwa sorga itu ada di langit yang ke-3. Kalau teman-teman baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua, di sana didapati
suatu kali ketika Rasul Paulus mendapatkan kesempatan untuk dibawa ke surga oleh Tuhan, dia katakan bahwa surga ada di langit yang ketiga. Jadi, Alkitab memberitahukan kepada kita surga itu di langit yang ketiga. Bagaimana rinciannya? Yuk kita lihat rinciannya. Langit yang pertama adalah tempat di mana burung-burung terbang. Teman-teman kalau lihat ke langit, ke atas, maka coba lihat kalau ada burung-burung terbang, itulah langit yang pertama. Langit yang kedua adalah tempat di mana matahari, bulan, dan bintang ada, yaitu ruang hampa udara atau tanpa oksigen. Dan langit yang ketiga adalah tempat di mana Tuhan bertahta, yaitu sorga. Jadi kita tahu bahwa sorga ada di langit yang ketiga. Teman-teman bisa baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa ketika Yesus turun dan juga ketika dia naik ke surga, dikatakan jauh melebihi semua langit. Artinya ada beberapa langit yang dilewati. Surga ada di langit yang ketiga. Sebelum Pak Pendeta lanjutkan, Pak Pendeta mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyi, biar belajarnya lebih semangat ya. Lagunya Aku Hidup Sadar Bangun dan Bersemangat. Tahu lagunya kan? Kita nyanyi sama-sama yuk. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun. Aku bangun sadar hidup. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Sekali lagi. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun. Aku bangun sadar hidup. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Sekali lagi ya. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Aku hidup sadar bangun. Aku bangun sadar hidup. Aku hidup sadar bangun dan bersemangat. Kita lanjutkan pelajarannya dan semoga lebih semangat lagi. Yuk. Nah, teman-teman, Alkitab berkata bahwa surga itu adalah tempat yang menyenangkan. Surga itu adalah tempat yang luar biasa. Kenapa begitu? Pak Pendeta mau mengajak kita untuk melihat kenapa surga adalah tempat yang luar biasa. Yuk kita lihat. Yang pertama, karena di surga tidak ada kejahatan. Jadi di sana tidak ada kejahatan, teman-teman. Teman-teman bisa baca di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-27, di mana di surga tidak ada lagi yang namanya kejahatan, tidak ada lagi hal-hal yang najis. Jadi semua adalah kedamaian. Kita tidak lagi mendengar yang namanya pencurian. Kalau di bumi ini, di tempat kita tinggal kan sering kita dengar ya, ada pencurian, ada kejahatan. Di surga tidak ada lagi. Di surga tidak ada lagi yang namanya membuli teman. Di surga tidak ada lagi yang namanya mengejek teman. Ih kamu jelek, ih kamu ini, ih kamu itu. Tidak ada lagi. Yang ada adalah kedamaian. Jadi di surga itu tempat di mana ada kedamaian, tidak ada lagi kejahatan. Nah sekarang Pak Pendeta mau melihat dari masing-masing wilayah yang ada di Jawa Tengah. Semuanya ini pasti adalah anak-anak yang cinta kedamaian, iya kan? Nah sekarang Pak Pendeta mau sebutkan satu persatu ya dari setiap wilayah, dari setiap jemaatnya juga. Nanti ketika Pak Pendeta sebutkan, Pak Pendeta minta emotikonnya, dikasih emotikon ya. Oke, yang pertama dari wilayah Sekarmas, Sekarsidenan Banyumas. Di sana ada wilayah, ada jemaat Cilacap, ya, Wahidin El Sadai, Gandrung Madura, Purwokerto, Banyumas, Kalikidang. Yuk boleh kasih emotikonnya jempol. Ini adalah anak-anak yang cinta damai. Kasih jempolnya. Yang dari wilayah Sekarmas. Ya, good. Kita ke utara. Dari wilayah Pantura Barat. Di sana ada jemaat Pekalongan, Tegal, dan juga ada perkumpulan Margasari. Yuk boleh kasih emotikon love. Ini adalah anak-anak yang cinta damai. Kasih love. Ya, terima kasih.
Kemudian kita ke timur, dari wilayah Semarang. Di sana ada jemaat Mataram, Puri Anjas-Moro, Eklesia, Ngalian, Kebun Anggur, dan Cabang Banyumanik. Boleh kasih emotikon senyum? Anak-anak yang cinta damai, emotikon senyumnya. Iya, terima kasih. Kemudian kita pergi lagi ke wilayah Pantura Timur. Di sana ada jemaat Kudus, Pati, Blora, Cepu, Jeruk Rejo. Boleh kasih emotikon jempol? Anak-anak yang cinta damai, ya, dari Pantura Timur, jempolnya. Ya, terima kasih. Kemudian turun ke selatan, dari wilayah Solo Raya. Di sana ada jemaat Alfa Omega, Kartosuro, Ngemingan, Yosodipuro, Bibis Luhur, Dawung, Sragen. Boleh kasih emotikon love? Ya, anak-anak yang cinta damai dari wilayah Solo Raya. Ya, terima kasih. Kemudian turun ke selatan, dari wilayah Klaten. Ada jemaat Klaten, Manis Renggo, Mandungan, Kalikebo. Boleh kasih emotikon senyum? Ya, terima kasih. Anak-anak yang cinta damai dari Klaten. Kemudian kita turun lagi ke wilayah Yogyakarta. Ada jemaat Timoho, Casagrande, Semirna, Ngentra. Boleh kasih emotikon love? Ya, terima kasih. Dan kemudian dari wilayah Salatiga, ya, di sana ada Salatiga, Magelang, dan Bukit Sion, Patemon. Boleh kasih emotikon jempol? Ya, anak-anak yang cinta damai dari wilayah Salatiga dan sekitarnya. Terima kasih teman-teman. Jadi yang pertama, di sorga adalah tempat di mana tidak ada kejahatan. Di bumi ada, di sorga tidak ada. Kenapa surga disebut sebagai tempat yang luar biasa dan menyenangkan? Yang kedua, karena di surga tidak ada lagi yang namanya duka cita. Kalau teman-teman membaca di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, di sana dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada duka cita. Jadi di surga yang ada adalah sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau di bumi kita ini masih ada yang suka menangis, sedih, galau, kecewa, di surga tidak ada lagi. Yang ketiga, di surga tidak ada cacat tubuh atau cacat rupa. Teman-teman bisa membaca di dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Jadi tidak ada lagi yang namanya cacat tubuh, semua sempurna. Kalau di bumi ini ada yang kurang-kurang atau banyak kekurangan, tetapi di surga nanti disempurnakan dan tubuh kita menjadi sempurna. Yang keempat, di surga akan tetap ada yang namanya bekerja. Loh, capek dong? Tidak. Pekerjaan yang kita lakukan di surga di sana adalah pekerjaan yang menyenangkan. Teman-teman boleh baca di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17 sampai 22. Bahwa di sorga kita akan melakukan pekerjaan tangan. Ya, bisa jadi kita membangun rumah sendiri, kita bisa membuat sesuatu hal yang baru, berkreasi tapi tidak capek. Dan bekerjanya adalah bekerja yang positif. Nah, di sorga nanti kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin di dunia ini kita tidak bisa lakukan. Kalau di dunia kita ini semuanya serba canggih, dilakukan dengan teknologi, dengan robot, ada Android, ada internet. Di surga lebih dari itu. Ilmu pengetahuan lebih daripada di dunia ini. Itulah sebabnya di surga kita tetap bekerja, tapi bekerja yang menyenangkan dan positif. Yang kelima, yang terakhir. Kenapa surga adalah tempat yang luar biasa dan menyenangkan? Ini intinya. Karena kita akan bertemu dengan Tuhan, Raja Alam Semesta. Di sana kita akan melihat Tuhan, kita akan ngobrol dengan Tuhan, kita akan banyak bertanya hal-hal yang kita tidak tahu di dunia ini, dan senang sekali kita bisa bertatap muka, ngobrol sama Tuhan. Nah teman-teman, itulah 5 hal kenapa sorga dikatakan tempat yang luar biasa dan menyenangkan. Teman-teman rindu pergi ke sorga? Pak Pendeta juga rindu, karena sorga adalah tempat yang menyenangkan dan luar biasa. Saat ini kita masih di dunia. Akan tiba saatnya nanti kita akan masuk ke surga. 1 minggu yang lalu, Bang Pendeta Sabato sudah menyampaikan pelajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana Yesus akan datang
menjemput semua orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke sorga. Selama 1000 tahun di sorga, setelah itu sorga akan turun ke dunia ini. Dan kita akan tinggal selama-lamanya di dunia ini, yaitu dunia baru. Ada syaratnya untuk masuk ke surga. Tadi Pak Pendeta bilang surga itu kan tempat di mana ada Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk itu, pada waktu kita masih hidup di dunia ini, kita harus terbiasa untuk hidup dekat dengan Tuhan melalui rajin beribadah, teman-teman. Rajin belajar Alkitab, rajin berdoa. Nah, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, pasti mereka akan rajin berdoa, ibadah, belajar Alkitab, dan di dalam kehidupannya, mereka juga akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Tadi Pak Pendeta bilang bahwa di sorga itu tidak ada kejahatan. Nah, itu harus dimulai dari sekarang, teman-teman. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, tapi kita harus melakukan hal-hal yang baik, mengasihi orang lain, dan itulah syarat untuk masuk ke surga, yaitu dekat dengan Tuhan setiap hari, ibadah, berdoa, belajar firman, dan melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Teman-teman semua, Pak Pendeta akan menyanyi. Nah, lagu ini adalah lagu yang Pak Pendeta buat sendiri. Kemarin Pak Pendeta cari-cari lagu tentang surga, tapi Pak Pendeta belum dapat. Akhirnya Pak Pendeta nulis lagu sendiri, Pak Pendeta buat lagu sendiri tentang surga. Semoga lagu yang Pak Pendeta buat ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua, semakin memahami tentang apa itu surga. Dengarkan lagu ini ya. Surga di langit ketiga, tempat Tuhan bertahta, akan turun ke dunia, rumah kita selamanya. Tak ada lagi duka cita, tak ada lagi dosa, tak ada cacat rupa, bahagia selamanya. Siapkah kita pergi ke surga, bertemu Raja alam semesta? Syaratnya percaya kepadanya, turut perintah-perintahnya. Gampang kan? Nah, Pak Pendeta mau mengajak teman-teman untuk nyanyi bersama ya. Pelan-pelan ikutin lagunya, Pak Pendeta akan nyanyi lagi. Lagu tentang surga. Surga di langit ketiga, tempat Tuhan bertahta, akan turun ke dunia, rumah kita selamanya. Tak ada lagi duka cita, tak ada lagi dosa, tak ada cacat rupa, bahagia selamanya. Siapkah kita pergi ke surga, bertemu Raja alam semesta? Syaratnya percaya kepadanya, turut perintah-perintahnya. Siapkah kita pergi ke surga, bertemu Raja alam semesta? Syaratnya percaya kepadanya, turut perintah-perintahnya. Syaratnya percaya kepadanya, turut perintah-perintahnya. Sebagai kesimpulan pelajaran pada malam hari ini, Pak Pendeta mengajak teman-teman semua untuk percaya kepada Tuhan Raja alam semesta. Bagaimana caranya? Rajin beribadah, rajin berdoa, belajar firman Tuhan, dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Tidak boleh membenci. Maka,
kita akan mendapatkan hadiah dari Tuhan. Apa hadiahnya? Yaitu sorga yang mulia. Teman-teman setuju untuk melakukan kebaikan? Teman-teman setuju untuk selalu setia dan percaya kepada Tuhan? Nah, sekarang Pak Pendeta mau mengajak untuk semuanya, kalau setuju dan juga berjanji untuk selalu percaya kepada Tuhan, rajin ibadah, berdoa, melakukan kebaikan, yuk kasih emoticon love. Tunjukkan emoticon love kalau teman-teman setuju dan berjanji untuk melakukan hal-hal yang baik. Kasih emoticon love. Iya, terima kasih. Semoga pelajaran yang Pak Pendeta berikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan tentang hadiah dari Tuhan, yaitu surga. Biarlah Tuhan melalui pelajaran ini, kami semuanya boleh tetap selalu percaya kepada Tuhan, selalu rajin beribadah, berdoa, belajar firman Tuhan, dan melakukan kebaikan dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami boleh diberkati selalu dan selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak Tuhan yang mengikuti kelas Senio ini, sehingga mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang baik, hormat kepada orang tua, setia dan takut akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Resa sudah menyampaikan pelajaran yang begitu indah untuk kita semua pada malam hari ini. Siapa yang terberkati atas pelajaran pada malam hari ini? Puji Tuhan, semua kita yang mendengarkan pada malam hari ini terberkati. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah dengar ya, ternyata hadiah dari Tuhan itu apa ya tadi? Ada yang masih ingat tadi? Hadiah dari Tuhan apa? Kok nggak ada suaranya? Hadiah dari Tuhan apa tadi? Surga. Hadiah dari Tuhan adalah surga. Siapa yang rindu menerima hadiah dari Tuhan? Semuanya pasti rindu untuk menerima hadiah dari Tuhan. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. Tapi sebelumnya kami minta Ibu Foni untuk menyampaikan ucapan terima kasih, dan sekalian adik-adik kita akan mempersiapkan diri untuk kuis. Tadi catatannya yang sudah ditulis ya, yang dengar baik-baik firman Tuhan tadi sudah ditulis, dicatat. Nanti kalau ada kuis harus dijawab dengan benar ya. Oke, kami persilakan Ibu Foni untuk menyampaikan ucapan terima kasih sekalian untuk ke acara kuis. Baik, kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Reza. Wow, luar biasa pelajaran pada malam hari ini ya. Saya yakin setelah pelajaran ini anak-anak semua akan melakukan yang terbaik sesuai nasihat pendeta supaya kita semua masuk surga. Amin. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Pendeta Reza dan keluarga untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Pak Pendeta, anak-anak semua. Mari kita kasih emoticon love dan jempol sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bapak Pendeta Reza. Wow, kita langsung, oh ini mereka di mute ya. Terima kasih Pak Pendeta Reza, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Silakan Kak Selvi. Langsung ke acara kuis, Mem? Langsung aja. Iya.
Oke, baik adik-adik semua, pasti semua sudah nggak sabar lagi ya mau kuisis. Nah, pada malam hari ini kuisisnya ada 7 soal. Semua yang tadi udah dipaparkan, udah dijelaskan sama Pak Pendeta Reza, semuanya ada di dalam kuisis ini. Jadi tadi adik-adik yang sudah catat poin-poin penting, pasti bisa dapat nilai 100 dan cepat. Oke, semangat ya bagi yang belum pernah menang kuisis. Ayo tetap semangat. Sebentar siapkan aplikasi kuisisnya. Ibu Foni kasih waktu 1 menit ya. Setelah itu kalau ada adik-adik yang nggak bisa masuk ke link kuisis yang sudah Ibu Foni share di grup senior anak-anak DJKT. Mungkin Kak Selvi boleh bantu juga ya, kirimkan di chat room Zoom kita ini. Baik, adik-adik siap-siap semua ya, semangat. Sebentar lagi Ibu Foni akan share kodenya, oke? Bentar ya. Siap-siap ya adik-adik semua. Ya, semangat adik-adik, siap-siap ya. Ini kodenya lagi loading, sebentar lagi. Diingat-ingat pelajaran tentang surga tadi. Oke, ini sudah ada kodenya adik-adik semua. Boni share ya. Lihat di layar, kodenya 666 Ayo, 1 menit dari sekarang, silakan join ya. 666 764. Oke, silakan join. Ayo adik-adik semua. Semangat. Sama mami. Iya sayang, itu lihat kakak-kakak sama kuisis. Kita tunggu bentar ya. 666 764. Hanya 6 angka saja ya adik-adik semua. Kita hitung 30 lalu kita start ya. Oke, Ibu Foni hitung dalam hati. Oke, sudah 36 nih. Lagi ada masalah lagi. Tunggu ya adik-adik ya. Ini lagi hujan nih, sinyalnya nggak bagus. Kita tunggu. Oke, yang bisa masuk sinyalnya bagus, masuk aja. Sambil kita nunggu supaya Ibu Foni bisa start. Iya, lagi loading. Ditunggu ya. Mama sekali. Oke, kita start ya. Siap-siap semuanya. Yeay. 48. Oke, silakan. 7 soal, mulai dari sekarang. Ayo, ada Gloria, sudah mulai memimpin di urutan pertama. Grace, ada Mimi, ada Selin, Clareta, ada Verlita, Mangunsong, ada Monica. Ayo adik-adik semua, semangat. Yo. Semangat, semangat, semangat. Sekarang ada Davin di juara satunya. Ada Stephen Loni. Ayo adik-adik yang belum. Oke, yang belum.
Kita hitung sampai 10 ya, habis itu kita selesai ya. Bentar. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali sinyalnya Ibu Foni. Muter lagi. Ayo yang belum, silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kembali, baru kita end. Kita akhiri ya. Siapa ya yang kali ini jadi pemenang juara 1 dan 2 dan 3? Semoga sinyalnya bagus, kita boleh akhiri kuisisnya. Sabar ya adik-adik semua. Oke, kita end ya. Oke, kita end. Kita tunggu dan pemenangnya adalah adik-adik semua, kita tunggu sebentar. Karena sinyal kali ya, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu ya, sinyalnya jelek ya dek, tunggu ya, sabar ya. Bentar ya adik-adik semua, kita sabar menunggu. Wow, kenapa ini ya? Mohon maaf adik-adik semua, ternyata ini kembali lagi dia sepertinya tidak ke layar yang selanjutnya. Nggak apa-apa, kita ulang sekali lagi adik-adik semua ya. Oke. Aduh, sinyalnya ini. Sudah bisa dilihat kalian pemenangnya siapa? Tidak bisa. Aduh, mohon maaf ya adik-adik semua ya. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Nanti kita tidak usah end, nanti kalau sudah selesai waktunya kita langsung lihat juara 1, 2, 3-nya lewat list aja ya. Oke, ditunggu kodenya. Sinyalnya jelek sekali. Sampai-sampai putar kode itu nggak bisa. Oke, siap-siap. Oke, ini kodenya adik-adik semua ya. Silakan masuk. Oke, kodenya 017351. 017351. Kelihatan semua ya? Saya sambung sama Dek. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Mohon maaf ya. Karena tadi layarnya hilang. Eh. 20. Ayo, silakan yang lain join. Help with the math. 27. Oke, sampai 50 kita start ya. Silakan. Ini mulai disconnect lagi.
Tetap sabar ya adik-adik semua ya. Memang sinyal di tempat sini jelek karena ada petir. Oke, kita mulai aja ya. Sudah 50 orang. Oke, silakan adik-adik isi ya. 1 menit mulai dari sekarang. Tidak usah lihat di layarnya Bu Foni ya, share screen-nya. Adik-adik semangat aja lihat di aplikasi masing-masing. Tetap semangat. Semoga sudah ada yang selesai mengerjakannya ya. Kita tunggu sinyalnya bagus, kita end-kan ya. Juara satunya adalah Johan, juara duanya adalah Maiti, dan juara tiganya Marcel. Selamat ya. Johan dari jemaat mana? Bukit Sion, Tante. Selamat Johan, juara 1. Lalu Maiti Simatupang, dari jemaat mana Maiti? Dari Jemaat Blora. Oke, selamat ya Maiti. Juara 3 Marcel. Dari jemaat mana Marcel? Dari Jemaat Cepu. Oke, selamat ya Marcel. Sepertinya ketiga nama ini sudah pernah juara SIMO Quizzes ya. Selamat adik-adik semua. Jadi kalian seperti biasa mendapatkan hadiah. Juara pertama paket alat tulis senilai Rp60.000, juara 2 Rp50.000, dan juara 3 Rp40.000. Semangat adik-adik semua. Bagi yang belum mendapatkan, jangan sedih. Semoga di pertemuan minggu depan adik-adik boleh menang ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan Ibu Foni mohon maaf karena sinyalnya tidak bagus, jadi harus mengulang. Kami kembalikan kepada MC Kak Selvi. Terima kasih Ibu Foni. Selamat buat adik-adik yang menang tadi. Yang belum menang, jangan berkecil hati. Karena minggu depan bisa dicoba lagi ya. Harus ikut mendengarkan firman Tuhan baik-baik, dicatat kalau perlu, biar pada saat kuis dapatnya yang baik ya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Kita akan menutup acara kita dengan doa tutup, dan doa tutup kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Bella Pender. Kami persilakan Ibu Bella untuk doa tutup. Apakah suara saya kedengaran?
Kedengaran, Ibu? Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan, boleh menyertai acara Senio pada malam ini, boleh berjalan dengan lancar, baik dengan tidak kurang suatu apapun. Itu semua Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Reza Abraham. Biarlah Tuhan hadiah dari Tuhan yaitu surga. Kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memiliki tabiat seperti Yesus, sehingga kami boleh masuk surga ketika Yesus datang untuk kali yang kedua. Tuhan, tuntunlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kami boleh menjadi kesukaan bagi kedua orang tua kami, khususnya kami boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ajar kami juga Tuhan sebagai anak-anak, walaupun kami masih kecil, kami boleh menurut orang tua, menurut akan nasihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami yang begitu banyak. Doa ini kami sembahkan di dalam satu nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Bella. Adik-adik jangan kemana-mana dulu. Kita akan membuat kenang-kenangan. Kita akan berfoto bersama. Coba rambutnya dirapikan, duduknya. Oke, layarnya dinyalakan semuanya. Saya matikan. Dinyalakan biar bisa ini. Nah, senyumnya yang lebar. Ayo, Davin Sianturi nih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Adik-adik, jangan lupa ada pengumuman. Oke, minggu depan dicatat ya. Minggu depan tanggal 13 April. Pelajaran yang ke-10. Hari apa tanggal 13 April? Hari Selasa. Oke. Jam berapa? Ada yang ingat? Jam 6. Jangan lupa ya. Hari Selasa tanggal 13 April jam 6 sore, pelajaran yang ke-10 kita akan memulai. Tapi walaupun jam 6 sore dimulai, sebelum jam 6 sore, jam 17.45 atau jam 6 kurang 15, sebelum 15 menit sebelum acara dimulai, adik-adik boleh masuk karena di situ akan berikan video cerita Alkitab anak-anak. Jadi anak-anak boleh menonton 15 menit sebelum acara dimulai. Dan yang ketiga, pengumuman yang ketiga adalah setelah acara ini, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya, nanti setelah acara ini Ibu Foni akan mengirimkan di grup WhatsApp kalian semuanya dalam bentuk Google Form, yaitu pertanyaan yang harus adik-adik isi. Ya, nanti coba dicek di grup WA-nya apakah ada. Bu Foni sudah mengirimkan Google Form-nya, nanti adik-adik jawab di situ. Mungkin ada tambahan dari Bu Foni? Oke, terima kasih Kak Selvi.
Adik-adik semua, terima kasih sudah selalu setia bergabung di kelas SNIO. Tetap semangat ya, jadi ini adalah pertemuan yang ke-9. Jadi masih ada berapa kali? Adik-adik tahu nggak berapa kali lagi kita bertemu? Supaya genap 26. Apa? Masih ketemu? 17 kali lagi ya. Jangan dihitung-hitung ya adik-adik semua ya. Pokoknya tetap semangat. 17 kali lagi kita bertemu, akan ada penamatan di kantor Gereja Maseven hari ke-7 daerah Jawa kawasan Tengah ya. Bukan online, tapi offline ya adik-adik semua. Makanya semangat. Offline. Seperti yang sudah diumumkan sama Kak Selvi, jangan lupa ulangannya diisi. Ayo adik-adik yang masih suka bolong-bolong ya. Bu Foni lihat ini, yang hadir ini mungkin sekitar ada 90 sampai 100 orang, tapi yang ngisi ulangan itu hanya 70 sampai 80 orang ya, karena nilai ulangan ini juga nanti akan ditotal dengan kehadiran. Apakah adik-adik semua bisa ditamatkan ya? Jadi tolong diisi ulangannya dengan baik ya. Oke. Baik, mungkin aja itu tambahannya. Sekaligus Ibu Foni ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Reza Abraham yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga sama Kak Selvi yang sudah memimpin, memandu acara kita dengan luar biasa dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Bu Novi Mangunsong yang sudah membawakan doa buka, dan juga Ibu Bella Pender yang sudah membawakan doa tutup. Dan juga Bapak Adi sebagai host kita yang selalu setia, dan juga adik kita Verlita yang selalu memutarkan cerita rohani anak-anak. Dan adik-adik semua yang luar biasa. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, seperti biasa, Pak Adi akan kasih waktu kita 5 menit untuk saling sapa satu dengan yang lain sebelum Zoom ini ditutup. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Silakan sapa menyapa ya, boleh pakai emoji.